Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya Vira dan dua rekan saya Suham dan Fatih. Kali ini kami akan mempresentasikan materi pertemuan 2. Yang pertama ada aturan dasar etika, yang kedua ada hubungan antara moral, agama, dan aturan etika. Yang ketiga ada egoisme, deontologi, utilitarianisme, dan yang mempengaruhi serta keterkaitan dengan masing-masing aturan etika agama. Untuk yang pertama, kita akan menjelaskan tentang aturan dasar etika. Nah, kita tahu setiap profesi mempunyai tanggung jawab dalam pekerjaannya. Salah satunya adalah seorang akuntan. Akuntan ini dia mempunyai tanggung jawab untuk menyajikan kebenaran dan keakuratan dari gambaran keuangan perusahaan. Begitu pula dengan auditor yang bertanggung jawab dalam mengevaluasi atas hasil dari pekerjaan akuntan. Selain tanggung jawab pekerjaan, mereka juga mempunyai kewajiban etis yang biasanya tercantum dalam kode etik atau standar etika. Dalam profesi akuntan, telah ditetapkan standar perilaku yang harus dimiliki oleh seorang akuntan. Dalam dunia profesi akuntan juga ada beberapa kode etik yang digunakan seperti ACPA atau American Institute of Certified Public Accountant, EMA, Institute of Management Accountant, International Federation of Accountant, dan ada juga Ethics Standard Board for Accountant, dan juga kalau di Indonesia itu ada IAI, Kode Etik IAI. Nah, untuk yang terkenal, kita tahu mengenai ACPA dan IAI, Kode Etik IAI. Dari ACPA sendiri, prinsipnya ada 6. Yang pertama ada tanggung jawab, kepentingan publik, ada integritas, objektivitas, dan independensi, serta ada kehati-hatian dan sikap dan cakupan layanan. Di sisi lain, ada juga kode etik IAI yang menyebutkan 8 prinsip etika. Yang pertama ada tanggung jawab profesi, yang kedua ada kepentingan publik, integritas, objektivitas, ada juga kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional standar. Dan juga yang terakhir adalah standar teknis. Karena kita ada di Indonesia, jadi kita akan membahas mengenai kode etik IAI yang mencantumkan ada 8 prinsip etika. Selanjutnya akan kita presentasikan mengenai prinsip yang pertama, yaitu tanggung jawab profesi. Dalam kode etik IAI mencantumkan bahwa tanggung jawab profesi itu dalam melaksanakan tanggung jawab mereka atau profesi akuntan sebagai profesional, anggota harus menggunakan pertimbangan profesional dan moral yang sensitif dalam semua aktivitas mereka. Maksudnya di sini itu sebagai seorang profesional, setiap akuntan mempunyai peran penting dalam masyarakat. Sejalan dengan perannya tersebut, itu akuntan mempunyai tanggung jawab kepada semua pemakai jasa profesional mereka. Dan akuntan juga harus selalu bertanggung jawab untuk bekerja sama dengan sesama anggota untuk mengembangkan profesi akuntansi dan memelihara kepercayaan masyarakat dan juga menjalankan tanggung jawab profesi dalam mengatur dirinya sendiri. Selanjutnya ada prinsip yang kedua, yaitu kepentingan publik. Dalam kode etik IAI menyantumkan bahwa setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme. Jadi, maksudnya di sini dalam prinsip ini tuh profesi akuntan memegang peranan yang penting di masyarakat, di mana publik dari profesi akuntan yang terdiri dari klien, pemberi kredit, pemerintah, pemberi kerja, dan juga pegawai, investor, dunia bisnis dan keuangan, dan pihak lain yang bergantung pada objektivitas dan juga integritas akuntan dalam memelihara berjalannya fungsi bisnis ini secara tertib. Dan ketergantungan ini yang menimbulkan tanggung jawab bagi seorang akuntan terhadap kepentingan publik. Dan kepentingan publik ini dapat kita anggap sebagai kepentingan masyarakat dan institusi yang dilayani anggota secara keseluruhan. Misalnya,
kita ambil contoh auditor independen. Dia membantu memelihara integritas dan efisiensi dari laporan keuangan yang disajikan kepada lembaga keuangan untuk mendukung pemberian pinjaman dan juga kepada pemegang saham untuk memperoleh modal, seperti itu. Selanjutnya, prinsip ketiga ada integritas. Dalam kode etik IAI mencantumkan untuk memelihara dan meningkatkan kepercayaan publik, anggota harus melaksanakan semua tanggung jawab profesional dengan integritas yang tinggi. Ini di sini integritas itu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional dan maksudnya di sini juga kualitas yang melandasi kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi seorang profesi akuntan itu dalam menguji semua keputusan yang diambil. Jadi di sini juga maksudnya integritas itu profesi akuntan diharuskan untuk bersikap jujur dan terus terang tanpa harus mengorbankan rahasia penerima jasa atau klien. Selanjutnya, ada prinsip objektivitas. Jadi, seorang anggota harus menjalankan objektivitas dan bebas dari konflik kepentingan dalam pemenuhan tanggung jawab profesional. Maksudnya di sini itu profesi akuntan harus bersikap adil, tidak memihak, jujur, serta secara intelektual, tidak berprasangka, serta bebas dari konflik kepentingan atau yang disebut dengan benturan kepentingan, ataupun berada dalam pengaruh dari pihak lain. Selanjutnya, ada prinsip kelima, yaitu kompetensi dan kehati-hatian profesional. Di sini tercantum bahwa setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, kompetensi, ketekunan, serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan keterampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional dan kompeten berdasarkan perkembangan praktik, legislasi, dan teknik yang paling mutakhir. Jadi, profesi akuntan ini mempunyai kewajiban untuk melaksanakan jasa profesional dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuan demi kepentingan pengguna jasa dan juga konsistensi dengan tanggung jawab profesi kepada publik, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Nah, di sini hal ini kompetensi bisa diperoleh dari pendidikan ataupun dari pengalaman. Untuk prinsip kehati-hatian, ini maksudnya itu profesi akuntan harus merencanakan juga harus mengawasi secara seksama setiap kegiatan profesional yang menjadi tanggung jawabnya. Selanjutnya, ada prinsip kerahasiaan. Jadi, setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh memakai atau mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya. Jadi, profesi akuntan itu wajib menghormati informasi klien yang diperoleh dari jasa profesionalnya. Dan itu pun berlanjut bahkan setelah hubungan antara profesi akuntan dan klien itu berakhir. Maksud di sini, menghormati informasi klien itu seperti tidak mengungkapkan kepada publik atau menggunakan informasi itu untuk kepentingan pribadi. Selanjutnya, dan ada juga maksud di sini hukum untuk mengungkapkannya itu mungkin ada itu dikecualikan, informasi itu bisa diberikan kecuali ada permintaan khusus atau kewajiban legal yang diharuskan oleh hukum. Seperti contohnya itu untuk bukti dalam proses hukum di pengadilan, seperti itu. Dan selanjutnya ada perilaku profesional, yaitu setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi. Jadi, di sini profesi akuntan mempunyai kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi sebagai perwujudan tanggung jawabnya kepada penerima jasa atau klien, pihak ketiga, anggota lain, staf, pemberi kerja, atau masyarakat umum. Nah,
Di sini maksudnya menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi itu, dalam arti akuntan itu tidak boleh terlibat dalam bisnis pekerjaan atau aktivitas apapun yang merusak atau dapat merusak integritas, objektivitas, atau reputasi baik dari profesi akuntan, dan hasilnya mungkin tidak sesuai dengan prinsip dasar etika. Selanjutnya, ada prinsip terakhir, yaitu standar teknis. Jadi di sini setiap anggota harus melaksanakan jasa profesional sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Maksudnya di sini, standar teknis dan profesional yang harus ditaati itu ada standar yang dikeluarkan IAI, International Federation of Accountants, dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Yang pastinya, kalau kita di Indonesia, kita mengikuti peraturan perundang-undangan dari Indonesia. Seperti itu. Selanjutnya, materi selanjutnya, mengenai hubungan antara moral, agama, dan aturan etika akan dipresentasikan oleh rekan saya, Fatih. Silahkan. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara moral, agama, dan aturan etika. Jadi sebelumnya kita perlu memahami apa yang dimaksud etika dan moral, di mana Franz Magnus Suseno mengemukakan bahwa etika merupakan pemikiran kritis dan mendasar tentang ajaran dan pandangan moral, sedangkan moral merupakan ajaran, ketentuan, petunjuk, dan ketetapan tentang bagaimana manusia harus hidup sehingga menjadi manusia yang baik. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa apabila ajaran moral mengandung perintah untuk mengikuti atau melakukan hal tertentu, maka etika berperan memahami mengapa atau alasan manusia harus mengikuti atau melakukan hal tersebut. Atau dapat dikatakan juga, apabila moral menyatakan suatu ukuran, maka etika menjelaskan ukuran tersebut. Next. Selanjutnya, hubungan moral dan aturan etika. Lawrence Kohlberg berpendapat bahwa pendidikan moral merupakan dasar dari pembangunan etika. Jadi, moral merupakan pokok dari aturan etika, sehingga tidak ada dan tidak pernah ada pemisahan total aturan etika dan moralitas. Jadi aturan etika yang tidak memiliki akar substansial pada keadilan dan moralitas tidak dapat bertahan lama. Tanpa moralitas, aturan etika akan kosong, sedangkan moral akan mengawang-awang atau tidak jelas jika tidak diungkapkan atau tidak direalisasi dan dikembangkan dalam masyarakat. Oleh karena itu, moral dan aturan etika itu saling mendukung. Jadi tanpa moral tidak ada dasar yang akan diatur dalam aturan etika, dan tanpa aturan etika bagaimana merealisasikan harapan-harapan baik yang menjadi dasar kaidah moral. Next. Selanjutnya, hubungan agama dan aturan etika. Jadi agama membutuhkan untuk secara kritis melihat tindakan moral yang mungkin tidak rasional, sedangkan etika sendiri membutuhkan agama agar manusia tidak mengabaikan kepekaan rasa dalam dirinya. Sehingga agama membantu etika untuk tidak bertindak hanya berdasarkan rasio, sedangkan etika dapat membantu agama untuk melihat secara kritis dan rasional atas tindakan-tindakan moral. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan agama dan aturan etika juga saling mendukung dan saling berkaitan erat. Next. Oleh karena itu, hubungan moral, agama, dan aturan etika itu jadi moral, agama, dan aturan etika memiliki hubungan yang erat sehingga di antara ketiganya dapat memperkuat satu sama lain untuk menjalankan kaidah-kaidahnya. Jadi hubungan antara moral, agama, dan aturan etika dapat dilihat dari segi fungsi dan perannya, yaitu sama-sama mengatur perilaku manusia. Dalam ajaran agama apapun, tidak ada yang mengajarkan mengenai bagaimana berbuat buruk atau jahat kepada orang lain, sehingga
agama ini berhubungan erat dengan moral, dan apabila tidak dijiwai oleh moralitas, aturan etika tidak akan berarti banyak. Aturan etika dan moral pun tanpa dilandasi agama akan menjadi sesat. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Suham. Baik, selanjutnya terkait dengan egoisme, deontologi, utilitarianisme, dan yang mempengaruhi serta keterkaitan dengan masing-masing aturan etika agama. Pertama, kita akan menjelaskan terkait dengan makna egoisme dalam beretika. Russell 2004 dalam Agus dan Ardana 2009 menyatakan bahwa memperkenalkan dua konsep yang berhubungan dengan egoisme, yaitu egoisme psikologis dan egoisme etis. Sebelum saya membahas terkait dengan egoisme psikologis dan egoisme etis, pada dasarnya egoisme ini adalah aturan etika di mana individu tersebut ingin memenangkan kepentingannya sendiri atas kepentingan dari kelompok tertentu, yang artinya bahwa egoisme menjadi suatu aturan etika yang dapat dipertanggungjawabkan apabila kepentingan tersebut tidak bertentangan dengan kepentingan orang lain. Namun apabila kepentingan orang tersebut bertentangan dengan kepentingan orang lain, maka egoisme akan berdampak negatif bagi orang tersebut. Nah, dalam memahami makna egoisme dalam beretika, maka ada dua egoisme, yaitu egoisme secara psikologis maupun egoisme secara etis. Egoisme secara psikologis bermakna bahwa suatu teori yang menjelaskan bahwa semua tindakan manusia dimotivasi oleh kepentingan atas diri pribadi orang itu. Jadi, secara sederhana dapat dipahami bahwa egoisme psikologis itu adalah pola pemikiran manusia yang ingin menekankan keuntungannya sendiri atas usaha-usaha yang telah ia lakukan. Nah, kemudian muncul egoisme etis, yaitu adalah pemikiran yang didasarkan pada kepentingannya sendiri atas pembenaran yang dia lakukan. Artinya, egoisme psikologis ini nanti akan dikatakan etis apabila kepentingannya tersebut tidak melawan kehendak kepentingan umum. Sedangkan dia akan dikatakan sebagai tindakan yang tidak etis itu apabila egoisme ini bertentangan dengan kepentingan umum. Kemudian yang kedua adalah makna utilitarianisme dalam beretika. Utilitarianisme sebagai etika dipelopori oleh David Hume tahun 1976, kemudian dikembangkan lebih lanjut oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Kalau rekan-rekan tahu semua, ada satu catatan di dalam tulisannya John Stuart Mill bahwa utilitarianisme adalah prinsip yang memandang bahwa kepentingan atas utilitarianisme atau kelompok itu merupakan derajat tertinggi yang dibenarkan secara psikologis seseorang. Yang artinya bahwa jika tindakan tersebut membawa manfaat terhadap sekelompok orang, namun cara-cara yang dilakukan itu sangat bertentangan, itu dianggap sebagai etis. Sebagai contoh, misalkan Anda bekerja di suatu perusahaan di mana perusahaan Anda itu mengalami kesulitan keuangan yang berdampak pada likuidasi. Nah, ternyata Anda itu berinisiatif untuk meminjam uang pada suatu bank. Namun, bank yang Anda pinjamin tersebut tidak memiliki informasi apapun dari perusahaan Anda. Lantas Anda langsung secara direct transaksi langsung mengambil sejumlah dana untuk kepentingan pemodalan perusahaan Anda. Bagi utilitarianisme etika, hal ini dibenarkan karena tindakan Anda itu digunakan untuk kepentingan orang banyak, atau kalau dalam agama saya, Islam, kemaslahatan umat. Jadi tindakan Anda itu untuk kemaslahatan umat,
walaupun tindakan yang dilakukan atau caranya itu salah. Maka di sini dikatakan bahwa teori ini dikenal sebagai the greatest happiness of the greatest number. Jadi kebahagiaan terbesar adalah kebahagiaan bagi sekelompok orang. Nah, maka terjadi perbedaan paham antara utilitarianisme dengan egoisme yang terletak siapa yang memperoleh manfaatnya. Maka kedua teori etika ini berkembang dari yang sifatnya individualisme menjadi kelompok atau organisasi tertentu. Kemudian kita beranjak ke yang ketiga, yaitu makna deontologi dalam beretika. Istilah deontologi berasal dari bahasa Yunani yaitu deon, yang artinya kewajiban. Itu tertulis dalam Bertens tahun 2000, yang dipelopori oleh Immanuel Kant tahun 1803. Paham deontologi justru mengatakan bahwa etis tidaknya suatu tindakan tidak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan, konsekuensi, atau akibat dari tindakan tersebut. Artinya bahwa deontologi etika itu bermakna bahwa suatu tindakan itu dikatakan etis bukan pada tujuannya, tetapi berdasarkan pada cara-cara yang dilakukan oleh orang tersebut. Artinya kalau kita melihat pada kasus sebelumnya, ketika seorang direktur utama ingin meminjam uang pada suatu bank, tapi bank itu tidak memperoleh informasi dan dia lantas secara direct transaction mengambil uang tersebut kepada bank, maka menurut deontologi ini tidak beretika. Tetapi ketika kasus yang berbeda, misalkan dia melakukan tindakan-tindakan yang baik yang dapat diterima oleh masyarakat, walaupun tujuannya itu dalam tanda kutip negatif, maka dalam etika deontologi dapat dibenarkan. Nah, di dalam etika deontologi disampaikan ada dua konsep. Yang pertama adalah imperatif hipotesis, hipotetis, dan yang kedua adalah imperatif kategoris. Untuk yang pertama, imperatif hipotetis adalah perintah-perintah atau keharusan yang bersifat khusus yang harus diikuti jika seseorang mempunyai keinginan yang relevan. Artinya, perintah ini itu menjadi sifatnya kewajiban ketika dia mempunyai keinginan yang sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dari perintah tersebut. Kemudian ada imperatif kategoris, yaitu kewajiban moral yang mewajibkan kita begitu saja tanpa syarat apapun. Artinya, ketika kita ingin melakukan suatu tindakan yang berguna bagi orang lain, maka tanpa adanya syarat atau kewajiban yang harus kita penuhi, itu sudah dianggap sebagai tindakan yang beretika menurut konsep deontologi. Maka kan berpandangan bahwa kewajiban moral harus dilaksanakan demi kewajiban itu sendiri, bukan karena keinginan untuk memperoleh tujuan kebahagiaan, bukan juga karena kewajiban moral itu diperintahkan Tuhan. Artinya kewajiban itu memang menjadi suatu natural gitu. Ya, natural artinya kewajiban itu memang menjadi suatu pelaksanaan yang natural, atau apa dalam kata lain tuh yang lebih sederhana adalah sehari-hari, behavioral, seperti itu. Kemudian moralitas hendaknya otonom dan harus berpusat pada pengertian manusia berdasarkan akal sehat yang dimiliki manusia itu sendiri. Serta dengan kata lain bahwa kewajiban moral mutlak itu bersifat rasional. Artinya dapat kita simpulkan bahwa dalam konsep deontologi, etika itu bersifat etis atau tindakan itu bersifat etis itu apabila dia bersifat rasional. Artinya dapat dipertanggungjawabkan secara pemikiran kita atau secara analisis kita. Seperti itu. Nah, kemudian ini yang terakhir adalah makna virtue ethics atau etika kebajikan, ada yang mengatakan etika keutamaan. Teori etika ini dikembangkan oleh Aristoteles. Kemudian konsep utama dalam etika ini adalah dia tidak menyoroti individu atau golongan tertentu, melainkan orangnya sendiri. Jadi, etika keutamaan itu menjawab pertanyaan, what kind of person should I be? Jadi, saya harus menjadi orang yang bagaimana? Jadi, misalkan di suatu
masyarakat, Anda dihadapkan dengan berbagai pilihan. Ada yang menjadi pencuri, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi kelompok agama. Nah, Anda itu yang menentukan diri Anda sendiri, bagaimana Anda menjadi orang yang menurut versi Anda. Jadi kebaikan atau kebahagiaan tidak didasarkan pada caranya atau tujuannya, tetapi bagaimana Anda merealisasikannya pada diri Anda. Seperti itu. Kemudian teori etika keutamaan mengajarkan bahwa tujuan manusia dihidupkan adalah mencapai kebahagiaan di atas tujuan-tujuan yang telah ia tetapkan. Artinya, kebahagiaan menurut ukuran virtue ethics adalah kebahagiaan menurut versi Anda, bukan menurut versi orang lain, dan juga bukan menurut bagaimana kebahagiaan itu saya capai, seperti itu. Sebagaimana teori sebelumnya, yaitu egoisme, utilitarianisme, dan deontologis. Bagaimana kemudian agama memandang masing-masing etika? Saya sebagai seorang muslim, maka saya mengambil konsepsi di dalam pandangan Islam. Aturan etika utilitarian, deontologi, dan virtue ethics atau teori kebajikan dan keutamaan dalam Islam dipandang sebagai tindakan yang bertujuan untuk meningkatkan kemaslahatan umat manusia. Walaupun kita tahu yang egoisme itu bersifat individualistis, tapi kalau Anda terlalu mementingkan kepentingan orang, maka kepentingan diri Anda sendiri bisa menjadi terabaikan, dan itu berbahaya bagi diri Anda. Nah, aturan utilitarian dan deontologi dipandang kurang cocok untuk diterapkan karena utilitarian menekankan aspek tujuan yang dicapai tanpa memandang tekniknya. Dan sedangkan deontologi menekankan aspek tekniknya yang digunakan bukan pada tujuannya. Maka agama mengajarkan bahwa perlunya keseimbangan antara cara dan tujuannya. Maka virtue ethics atau etika keutamaan merupakan aturan yang cocok dengan nilai-nilai keagamaan dan moral individu. Karena agama kita mengajarkan bahwa kebahagiaan itu adalah cara yang kita peroleh menurut versi kita masing-masing, bukan atas dasar golongan atau individu tertentu. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.